Alhamdulillah kita bisa belajar bersama ya kali ini. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan belajar terkait dengan pembelajaran tentang apa itu Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Dari kuis ini tujuannya kita untuk berlatih agar kita menjadi cerdas ya. Pertama, Budi Utomo dari kata Budi dan Utomo yang artinya di sini kita cukup mengartikan arti kata Budi dan Utomo itu sendiri. Tidak lain jawabannya adalah perilaku dan luhur. Kita coba buktikan dan jawabannya benar. Lahirnya organisasi kebangsaan di Indonesia mempunyai pengaruh terhadap perubahan bentuk perjuangan bangsa Indonesia, yaitu tidak lain jawabannya adalah tidak tergantung pada satu pimpinan. Berikut adalah jawabannya. Lahirnya organisasi kebangsaan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di bawah ini yang termasuk faktor eksternal adalah, jadi yang ditanyakan dari pertanyaan ini adalah faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Jawaban yang tepat yaitu terkait dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 karena tidak berhubungan sama sekali dengan kejadian yang ada di dalam negeri. Berikutnya, upaya membina semangat persatuan dan kesatuan bangsa telah dilakukan bangsa Indonesia saat ini. Berikut yang termasuk peristiwa sejarah nasional bangsa Indonesia yang mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kecuali. Jadi yang ditanyakan di sini adalah yang jawaban tidak benar ya, karena ada kata kecuali. Jawabannya adalah aksi Tritura. Untuk soal berikutnya, awal kebangkitan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme bangsa Indonesia ditandai dengan, untuk tanda pertama kali yaitu lahirnya Budi Utomo. Itu adalah jawaban yang tepat. Peristiwa nasional yang mampu menggerakkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mewujudkan perasaan sebangsa, setanah air dan berbahasa satu adalah, di sini sudah sangat kelihatan ya teman-teman, jawabannya adalah Sumpah Pemuda. Untuk organisasi Budi Utomo didirikan oleh para pemuda Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk tujuannya adalah pendidikan dan pengajaran. Itu adalah tujuan utama didirikannya Budi Utomo. Untuk soal berikutnya, hidup di zaman now atau zaman sekarang yang sangat akrab dengan media sosial, tentu kita sering membaca berita hoax atau berita bohong yang menyesatkan. Bagaimana sikap Anda sebagai pengajar yang memahami dan mengarahkan nilai-nilai kebangkitan nasional harus bersikap? Sikap yang tepat yang ditanyakan adalah terkait dengan perilakunya. Jadi yang paling cocok adalah berusaha mencari tahu kebenarannya dengan bertanya kepada guru atau orang tua. Jadi jangan langsung percaya dengan berita yang ada ya, takutnya itu adalah berita yang tidak benar. Berikutnya, kebangkitan nasional pada intinya adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah pengertian kebangkitan nasional itu sendiri. Jawabannya adalah kesadaran bangsa Indonesia akan potensi sebagai bangsa dan persatuan. Untuk soal berikutnya, Indonesia akan mencapai kejayaannya pada tahun 2045, disebut dengan Indonesia Emas. Hal ini akan tercapai jika bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan yang unggul dibanding bangsa lain. Jadi kita harus punya keunggulan tersendiri agar memajukan bangsa Indonesia ini jauh lebih cepat. Soal berikutnya, keterpurukan dan penderitaan bangsa Indonesia pada saat penjajahan Belanda dirasakan karena perlawanan yang dilakukan bersifat kedaerahan. Pernyataan ini benar atau salah? Ini yang ditanyakan, dan pernyataan ini adalah benar.
Soal berikutnya, organisasi pemuda pertama yang menjadi pelopor berdirinya organisasi kepemudaan yang lain adalah Jong Java. Nah, benar atau salah ya kawan-kawan? Dari pernyataan ini jawabannya adalah benar. Untuk soal berikutnya, pada saat diadakan pertandingan bulu tangkis All England, Indonesia menjadi salah satu tim yang menjadi peserta. Tiap pemain menunjukkan sikap loyalitas yang tinggi terhadap kekuatan timnya dengan menjaga kekompakan dan semangat yang tinggi. Sikap yang ditunjukkan para anggota tim bulu tangkis Indonesia tersebut adalah sikap yang paling cocok dari peristiwa tersebut tidak lain itu adalah nasionalisme dan patriotisme. Untuk soal berikutnya, sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang dirasakan rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba. Itu adalah jawabannya yang tepat ya kawan-kawan. Arti pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan mencapai kemerdekaan adalah merintis tumbuh kembangnya semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bagaimana kawan-kawan? Pertanyaan ini benar atau salah ya? Dan pernyataan ini adalah benar. Soal berikutnya, Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Semua perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta partai politik diundang hadir untuk memberikan dukungan bagi pertemuan pemuda tersebut. Nah, Kongres Pemuda II digagas oleh siapa ya teman-teman yang menggagas Pemuda II? Jawabannya adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Soal berikutnya, apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional pada tahun 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu? Nah, pertanyaannya sangat mudah ya kawan-kawan. Jawabannya adalah menorehkan prestasi di berbagai bidang. Soal berikutnya, pada saat ini upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri. Serta, poin apa yang paling cocok di sini? Jawabannya adalah dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Yang berikutnya, yang bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I di dalam panitia Kongres Pemuda yaitu, jawabannya sangat jelas ya kawan-kawan ya, yaitu Sugondo Jojo Puspito. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan menjadi hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia adalah, jawabannya tepat adalah mengelola serta menguasai berbagai cabang produksi yang mencakup hajat banyak orang. Jadi hak tersebut adalah hak milik negara ya teman-teman. Soal berikutnya, bentuk perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah pada masa kerajaan saat itu tidak memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan jawaban yang tepat adalah perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Jadi masih sendiri-sendiri ya kawan-kawan saat itu. Soal berikutnya, pada masa penjajahan terdapat salah satu tokoh Belanda yang sadar akan buruknya keadaan Indonesia akibat dari penjajahan. Tokoh ini telah terkenal dengan bukunya yang berjudul Max Havelaar. Nah, tokoh tersebut yang bernama Edward Douwes Dekker. Soal berikutnya, landasan dasar dari peraturan kehidupan kebangsaan dan bernegara telah sesuai dengan kesepakatan bangsa Indonesia, yaitu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal berikutnya, ini kita ketemu dengan soal uraian teman-teman. Jadi teman-teman usahakan menjawabnya, mengetiknya dengan baik dan benar ya, atau ya teman-teman harus belajar di sini untuk membaca dan terus mengingatnya. Sebutkan 3 tokoh dari Belanda yang tersadarkan atas kondisi kejajahan Belanda ya di Hindia Belanda. Nah, 3 tokoh tersebut siapa ya teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Nah, 3 tokoh ini ya jawabannya ya teman-teman. Jadi tolong diingat.
Soal berikutnya, pada saat diadakannya pertandingan bulu tangkis, All England Indonesia menjadi salah satu tim yang menjadi peserta. Tiap pemain menunjukkan sikap loyalitas yang tinggi terhadap kekuatan timnya dengan menjaga kekompakan dan semangat yang tinggi. Sikap yang ditunjukkan para anggota tim bulu tangkis Indonesia tersebut adalah nasionalisme dan patriotisme. Soal berikutnya, upaya kerja rodi atau kerja paksa yang guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa Anyer Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita pada masa ini. Bangsa Indonesia makin menderita yaitu ketika Gubernur Jenderal Belanda yang berkuasa adalah, nah siapakah jenderal yang berkuasa saat itu? Bernama Dangerous. Soal berikutnya, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal berapa ya teman-teman? 20 Mei. Itu adalah jawaban yang tepat ya. Tolong diingat-ingat ya teman-teman ya. Soal berikutnya, bangsa Indonesia mulai sadar bahwa melawan penjajah harus dengan cara yang baru. Perjuangan dengan menggunakan senjata banyak mengalami kegagalan. Oleh karena itu muncullah ide untuk berjuang melalui organisasi nasional. Organisasi Gerakan Nasional yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908 yaitu Organisasi Budi Utomo. Untuk soal berikutnya, nah dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain yaitu nilai produktivitas, yaitu sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Itu adalah jawaban yang tepat. Oke kawan-kawan, sepertinya pembelajaran kita hari ini cukup di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sangat bermanfaat dan dapat menjadikan kita menjadi generasi pemuda yang semangat dan untuk sukses ke depannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.